Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desi. Bagaimana kabar Bu Ida hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Ibu bagaimana? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bu Ida, jadi sebagaimana telah kita agendakan ya, bahwasanya hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik pra-observasi. Jadi untuk hari ini kita akan observasi ya Bu Ida. Jadi bagaimana persiapan Bu Ida untuk hari ini? Apakah sudah siap? Alhamdulillah Bu, sudah siap. Alhamdulillah, baik ya. Nah sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan sedikit tentang Ibu ya untuk mengenai pra-observasi. Jadi boleh tahu nih Bu, untuk nanti observasi ini tema apa yang akan Ibu bawakan pada pembelajaran Ibu? Jadi Bu, nanti saya akan membawakan tema mengenai bagian tubuh dari tumbuhan Bu. Jadi nanti di situ juga dapat mengetahui fungsi-fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut Bu. Oke ya Bu, ya berarti mengenai tumbuhan ya. Dan kemudian pada pembelajaran ini tujuan pembelajarannya apa yang ingin Ibu capai? Apa saja itu Bu? Yang pertama Bu, nanti di sini peserta didik dapat mengidentifikasi nih Bu bagian apa-apa saja dari tumbuhan. Kemudian mereka nanti dapat mengetahui apa saja fungsi dari bagian tubuhan tersebut Bu. Iya bagus sekali ya Bu ya. Jadi biar supaya anak lebih memahami ya Bu ya. Iya, Bu. Nah kemudian apa area perkembangan yang Ibu capai di dalam kegiatan pembelajaran untuk hari ini? Jadi Bu, nanti ini pembelajaran yang saya angkat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini mengutamakan perkembangan kognitif pada anak Bu, yang mengangkat pembelajaran agar lebih menarik gitu Bu dan lebih semangat. Iya bagus sekali ya Bu ya, karena dalam pembelajaran diferensiasi ini memang kita harus mempunyai sikap seorang guru itu bagaimana pola anak itu sangat beragam. Jadi kita harus mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan belajar bagi peserta didik. Baik, kemudian tadi saya dengar ada pengembangan kognitif. Jadi kalau pengembangan kognitif apa yang Ibu kembangkan untuk anak? Seperti apa itu? Seperti mereka pola pikirnya Bu. Jadi di situ nanti mereka dapat merespon kita dengan baik gitu Bu. Ingat mereka. Iya, karena apa ya mengetes tentang kemampuan ingat mereka ya. Kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran hari ini? Di sini Bu, kalau mengenai strateginya Bu, kita nanti akan melakukan strategi yang supaya anak itu aktif dan kita melakukan project learning Bu. Nah jadi mereka nanti bisa berkolaborasi antara teman-temannya nanti melakukan sebuah proyek. Jadi memang yang dari Ibu katakan itu memang agar supaya anak lebih aktif. Jadi pembelajarannya itu tidak pasif ya Bu ya. Bagus sekali Bu ya. Jadi karena ini sudah Bu ya pertanyaan untuk pra-observasi, jadi kita akhiri dan semoga pada observasi kali ini akan berjalan lancar dan tidak ada lagi halangan rintangan, dan semoga apa yang Ibu sampaikan pada tujuan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Selamat ya Bu ya untuk mengerjakan observasi hari ini. Siap Bu, terima kasih ya Bu untuk bimbingannya. Iya. Ibu absen dulu ya. Fahri Samsudin. Hadir Bu. Hadir, terima kasih ya Pak. Rahma Anissa. Oke, terima kasih Kak. Baiklah Nak, pagi ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari tumbuhan dan juga beserta fungsinya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita breaking dulu mau? Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat.
kamu dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Apa saja ya Bu dari bagian tumbuhan itu? Nanti kita akan tahu. Kemudian setelah kita tahu bagian dari tumbuhan karena bisa, kita nanti akan tahu nih apa itu fungsi-fungsinya. Jadi kita belajar hari ini dengan sungguh-sungguh bisa? Bisa. Oke, mari Nak. Di sini sudah Ibu sediakan gambar. Kira-kira ini pohon apa ya? Pohon apa? Yes, ada pohon tomat. Nah, ayo kita lihat bagian-bagian dari tumbuhan ini ada apa saja ya? Mulai dari bawah kita lihat ini ada apa? Akar. Setelah akar naik ke atas. Batang, mantap. Setelah batang ada apa? Yes, yang warna hijau ada ya? Daun. Kemudian setelah daun ada? Bunga. Setelah bunga menghasilkan? Ulang sekali lagi ada? Mantap. Jadi ada berapa bagian Nak? Ada 5 bagian. Sudah tahu bagiannya tadi? Sudah. Sekarang kita akan mengetahui fungsinya. Kita lihat kembali. Yang pertama tadi bagiannya apa tadi? Akar. Fungsi akar apa ya Nak? Oke, fungsi akar itu untuk menyerap air yang di dalam tanah diserap oleh akar. Menyerap air, kita lanjut ke fungsi batang. Apa ya fungsi batang? Ayo, menghantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi Nak, setelah diserap air oleh akar, mereka naik ke batang. Setelah batang, kita masuk ke daun. Ayo, fungsi daun. Setelah tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, jadi fungsi daun itu untuk membuat makanan yang disebut dengan fotosintesis. Disebut dengan fotosintesis. Setelah daun, kita masuk ke bunga. Ayo, fungsi bunga. Tempat berkembang biakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, jadi dari bunga tumbuhlah biji, kemudian dia menghasilkan buah. Ayo, fungsi buah. Tempat menyimpan makanan dan mengandungi biji di dalamnya. Nah, jadi fungsi buah itu tempat menyimpan cadangan makanan. Dan di dalam buah itu ada biji yang melindunginya. Buah itu untuk melindungi biji. Nah, jadi sudah tahu kan fungsi-fungsinya? Tahu. Ada pertanyaan? Ada Bu. Paham Pak? Keren, mantap. Nah, berarti sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, kita akan melakukan sebuah proyek. Atau apa? Kita akan membuat sebuah proyek, yaitu mengenai diorama tumbuhan. Nah, dan kemudian gambar tumbuhan. Oke, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan proyeknya. Nanti kita akan membuat diorama tumbuhan. Kita mulai susun dari bawah akar. Nanti gambarnya Ibu yang kasih ya. Abang dan Kakak secara berkelompok mengerjakan menjadikan sebuah diorama tumbuhan dari akar, fungsi akar, kemudian batang, fungsi batang. Setelah batang tadi apa? Daun. Dari daun nanti gambar daun kita tempel, fungsi daun. Setelah itu apa? Bunga. Nanti gambar bunga, kita buat fungsi bunga. Setelah bunga? Buah. Oke, kita tempelkan gambar buahnya dan fungsi
fungsi buah. Bisa kita kerjakan sekarang? Bisa. Oke, boleh silakan kerjakan. Nah, jadi kira-kira siapa ya yang ingin maju ke depan nih untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, siapa nih yang berani saya? Oh, kakak, oh kelompok Malika, kelompok Ceria. Ya, silakan kakak. Nah, jelaskan ya nak, kira-kira apa tuh nih bagian tumbuhan dari kelompok kakak? Ya, yang lain, silent, please dengarkan teman yang berbicara. Ya, silakan kakak. Ini hasil presentasi kami. Ini akan batang daun buah. Ini hasil presentasi kami. Oke, mantap, keren sekali. Beri tepuk tangan. Nah, jadi nak, dari pembelajaran ini kita sudah mengetahui nih apa saja tuh bagian-bagian tumbuhan. Yuk, kita tarik kesimpulan bersama mengenai pembelajaran hari ini. Halo kakak, kenapa sayang? Oke, baiklah. Kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi kita dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja? Kemudian beserta fungsinya. Ingat ya nak, kalau tidak ada tumbuhan di bumi ini, maka kita akan kita akan mati. Nggak ada tumbuhan. Mau makan pakai apa nih kak? Ya kan? Mau sampaikan ya pembelajaran untuk besok. Hari ini sudah selesai nih mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Besok kita akan belajar mengenai jenis-jenis akar. Oke? Jenis-jenis akar. Untuk besok saya PR di rumah, tugas nanti buka halaman 51. Di situ nanti ada pilihan ganda, silakan kerjakan di rumah. Oke, abang, kita sudahi pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Silakan pimpin doa sesudah belajar, nak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Desi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya, walaupun tadi sudah melaksanakan observasi, tetap semangat ya Bu ya. Semangat, Bu. Ya. Jadi untuk itu saya meminta izin waktunya sebentar karena dalam kegiatan pasca observasi ini, karena kan Ibu sudah melakukan observasi, jadi di sini saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentang mengenai praktek mengajar Ibu. Jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Siap Ibu? Siap, Bu. Oke. Nah, baik Ibu. Bagaimana kira-kira obrolan kita pada hari ini? Apa yang Ibu Ida harapkan atau yang didapatkan untuk percakapan kita hari ini? Jadi Bu, saya sangat berharap dari Ibu sebagai CGP, saya mengharapkan adanya perbaikan dari Ibu mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan tadi, Bu. Bagus sekali ya Bu, mudah-mudahan dari percakapan kita ini bisa lebih bermanfaat, apa yang Ibu harapkan bisa dapat ya Bu ya. Nah kemudian saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu
ketika melakukan mengajar pada saat sekarang ini, bagaimana perasaannya? Perasaan saya Bu, alhamdulillah saya merasa sangat bersemangat nih Bu. Masya Allah ya, harus tetap bersemangat. Kita selaku seorang pendidik harus bersemangat walaupun tantangan apapun ya Bu ya. Dan kemudian dari perencanaan yang Ibu buat pada saat observasi, apakah itu semua sudah terlaksanakan? Alhamdulillah sudah Bu, sesuai dengan perencanaan RPP yang sudah dibuat sebelumnya. Alhamdulillah sudah terjalankan Bu. Iyalah, istilahnya karena sebelum kita mengajar harus kita mempersiapkan RPP ya kan Bu, harus sesuai dengan Rancangannya. Iya. Dan kemudian bagaimana dengan penilaian yang Ibu buat pada pembelajaran hari ini? Sudah juga tadi Bu, sebelum kita bertatap muka kembali sudah saya melakukan penilaian Bu. Alhamdulillah ternyata dengan strategi yang sudah dirancang ternyata nilainya alhamdulillah Bu memuaskan. Iya, alhamdulillah ya. Iya Bu. Jadi sekarang terkait dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan sesuai dengan RPP yang Ibu buat? Karena tadi sudah melakukan penilaian Bu, melihat dari sebuah penilaiannya tadi mengenai hasilnya juga alhamdulillah memuaskan. Jadi menurut saya di sini Bu, tujuannya sudah tersampaikan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kemudian dengan pembelajaran hari ini, coba Ibu ceritakan praktik baik apa saja atau hal apa yang Ibu Ida yang harus pertahankan atau yang Ibu kurang, rasa Ibu yang mana harus Ibu tingkatkan? Yang pertama tadi kan Bu, dalam hal baiknya. Jadi tadi sesuai dengan pembelajaran tadi kan melakukan proyek nih Bu. Ya. Jadi di mana anak-anak ini tadi melakukannya itu menggunakan bahan-bahan yang bekas yang di sekeliling mereka. Mereka dapat seperti botol tadi Bu. Mereka dapat merangkai sebuah pohon dari botol tadi. Jadi di sini hal baiknya Bu, mereka dapat mengelola bahan bekas yang di sekitarnya menjadi lebih bermanfaat untuk sebagai media pembelajarannya Bu. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi memanfaatkan barang-barang Iya, bekas yang sehingga barang-barang bekas itu bisa bermanfaat ya Bu ya. Sangat bagus sekali itu dan bisa menjadi inspirasi Iya, bagi Bu. teman-teman yang lainnya. Jadi Bu, selanjutnya rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan agar lebih baik itu bagaimana pengembangan dirinya? Mengenai pengembangan dirinya Bu, di sini saya harus lebih banyak belajar lagi dong tentu kan Bu. Nah, apalagi dari Ibu sebagai CGP maupun nanti di sini saya bisa mengikuti webinar ataupun belajar dari teman-teman, bahkan YouTube juga bisa Bu. Bagus sekali Bu. Dan kemudian apakah rencana itu akan Ibu Ida lakukan setelah rencana yang Ibu harapkan tadi? Apakah akan Ibu lakukan? Pasti akan saya lakukan Bu. Kan kita sebagai pendidik ini kan menginginkan yang selalu yang menjadi lebih baik lagi dalam mengajar anak didik kita Bu. Iya, benar sekali karena kita seorang guru tuh menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita ya kan Bu. Nah, kemudian dari rencana yang Ibu targetkan, siapa yang akan Ibu libatkan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan pembelajaran Ibu? Yang akan saya libatkan itu Bu, terutama kan orang-orang di sekitar kita, seperti teman sejawat kita, bahkan kepala sekolah Bu yang sangat mendukung kita sebagai guru, dan tentunya Ibu sebagai CGP yang akan membimbing kita juga di sini Bu. Ya, insya Allah sama-sama kita sharing, sama-sama kita belajar ya Bu Iya, Ida. Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu atau ada yang mengganjal dalam pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah tidak ada Bu, lega begitu saja. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada yang menjanggal, boleh kita sama-sama saling sharing ya Bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi Ibu, kita akhiri pasca observasi pada hari ini. Semoga dari pertemuan kita ini bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, dan Ibu juga teman-teman yang lain bisa lebih bersemangat dalam mengajar. Semangat. Baik. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu, terima Iya. kasih kembali. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.